iya iya, sebentar Pak. Ini di perjalanan saya ini Pak, maaf ya Oh Pak. iya nggak apa-apa, nanti kalau sudah nyampe aja. Ya, Bekerja ya, pulang kerja ya. ini saya lagi ada anggaran Pak. Apa PAK perubahan anggaran. Saya kerja Kerja di mana? di pemerintah kota Pak. Oh, di pemerintah kota Surabaya. Iya betul Pak. Yes, alhamdulillah. Jadi yang dosen ini cuma satu ya, Pak Wisnu saja ya. Betul Pak. Nah, iya nggak apa-apa. Karena biasanya S3 itu paling banyak dosen, tapi ya akhir-akhir ini nggak cuma dosen ini yang ingin meneruskan S3. Ternyata saat ini tidak hanya dosen saja yang meneruskan kuliah S3, banyak juga ternyata. Baik, gini Bapak Ibu, saya ditunjuk untuk mengajar mata kuliah metode penelitian. Sebetulnya metode penelitian ini sudah pernah saya ajarkan juga di kakak kelas ya, di angkatan pertama. Pada waktu itu Bu Prof Indra yang mengawali, tapi kali ini saya yang mengawali. Tapi jangan kaget ya Bapak Ibu, S3 ini kuliahnya tentu pasti tugas-tugas itu selalu ada, dan itu memang turun temurun, dan itu sudah menjadi apa ya, sesuatu kewajiban lah ya, kita itu harus belajarnya memang lebih daripada membaca, tetapi mengaplikasikan dalam sebuah tugas-tugas gitu ya. Nanti setelah materi ini tentu ada tugas yang saya berikan, silahkan mau dibagi ya. Ada 2 artikel nanti yang bisa dipresentasikan untuk minggu depan, dibagi aja. 2 artikel itu 3 atau terserah ya, mau 4-2 atau dilihat aja nanti. Karena sesuai dengan, jadi gini, RPS-nya sebetulnya sudah kita sepakati tapi belum ditandatangani atau belum di-clear-kan. Karena masih ada ganjalan, yaitu di topik kuantitatifnya. Maka dari itu saya belum bisa share. Tapi di awal ini memang topiknya adalah pengenalan, pendahuluan, introduction. Introduction untuk metode penelitian pasti Bapak Ibu semuanya sudah pernah mendapatkan itu introduction-nya. Namun karena ini kuliah S3 itu kan mengingat kembali ya, metode penelitian untuk mengawali, terutama yang paradigma penelitian itu kan ada 2 macam ya, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nanti itu kita singgung ya. Kemudian untuk minggu depan itu ada materi filosofi atau filsafat ya, filsafat ilmu manajemen atau filsafat dalam penelitian manajemen dan etik gitu ya. Itu nanti bentuknya artikel jurnal ilmiah yang berbahasa Inggris. Nanti silahkan didiskusikan, siapa dibagi aja, kemudian dipresentasi. Tapi untuk malam ini saya duluan yang mempresentasikan materi. Nanti berikutnya tugas-tugas akan dipresentasikan oleh Bapak Ibu. Saya sebagai penengah narasumber, sebagai dosen yang nanti akan melengkapi, barangkali ada hal-hal yang mungkin saja perlu saya sempurnakan. Itu okay? Baik, saya mulai saja. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Chapter 1, introduction, berarti suatu pengantar ya. Business Research Methods atau metode penelitian bisnis. Artinya gini, penelitian itu banyak sekali, banyak modelnya, banyak metode. Tetapi metode research kita atau metode penelitian kita itu bisnis. Karena memang ini ilmu manajemen. Ilmu manajemen adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mencapai suatu tujuan dalam bisnis. Intinya itu ya. Oke. Diawali oleh what is research? Apa itu? Gitu.
Ya ibarat begitu, tutup saja mata, just close your eyes for a moment, tutup mata sejenak untuk memikirkan about that, tentang itu ya, apa sih gitu ya. Coba kita ingat-ingat, karena kita kan mau mempelajari sebuah penelitian. Kita dulu pernah ya, Bapak Ibu pernah kan di S1, S2 pernah melakukan penelitian. Masih ingat ya, penelitian itu seperti apa ya? Kita refresh lagi. Kita coba mengingat-ingat lagi, karena nanti Bapak Ibu pasti harus menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk disertasi. Dan disertasi itu nanti tentunya tidak sesederhana ketika menyusun skripsi, tidak sesederhana menyusun tesis, namun ada hal yang paling dalam, yaitu Bapak Ibu harus mengawalinya dengan gap atau kesenjangan. Kesenjangan apa? Kesenjangan teori gitu ya. Kalau di S1 itu kan kesenjangannya adalah fenomena. Misalnya setiap perusahaan pasti menginginkan penjualannya naik, targetnya tercapai, tapi pada kenyataannya tidak bisa, malah penjualan turun, banyak komplain. Itu kan fenomena di S1. Kemudian naik di S2, Bapak Ibu masih ingat kan bahwa untuk tesis tidak hanya fenomena, tetapi ditambahkan dengan apa? Gap. Gap apa? Gap penelitian, gap hasil penelitian. Bisa si penelitian A menunjukkan hubungannya positif, penelitian B negatif, itu kan gap penelitian ya. Bahwa si A ini signifikan, si B tidak signifikan. Ketidakkonsistenan itu memunculkan sebuah model yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kalau itu di kausalitas, tentu dengan mudah, oh ini pasti ada mediasinya, ini pasti ada moderasinya, kan gitu ya. Itu di S2 waktu mungkin Bapak Ibu semuanya waktu itu penelitiannya menggunakan kausalitas, atau kalau menggunakan kualitatif ya kedalamannya mungkin tidak seperti di S3. Nah, bagaimana dengan S3 atau program doktor? Maka Bapak Ibu tidak hanya dua itu, selain ada fenomena, selain ada gap penelitian, ada satu lagi, yaitu yang disebut dengan gap teori. Dalam teori yang dinyatakan bahwa teorinya A menyatakan demikian, namun ditemukan dalam teori B itu bersinggungan atau tidak selaras atau memiliki gap, di mana gap itulah Bapak Ibu bisa ambil sebagai peluang untuk dimasukkan ke dalam pijakan awal untuk menemukan masalahnya. Itu gambaran awal. Ya kurang lebih ini kan ibarat kalau kita menutup mata, oh iya ya, dulu saya penelitiannya seperti ini gitu ya. Sekarang enggak lagi, karena saya sekarang udah program doktor gitu ya. Oke. Saya lanjut. What is research? Ulang lagi gitu ya. Maka di sini ada kalimat research is the process. Penelitian itu adalah proses of finding solution to problem after a thorough study and analysis gitu ya. Yaitu proses apa? Menemukan solusi atas suatu masalah gitu ya. Itu a problem after gitu ya. Setelah melakukan apa? Studi dan analisis menyeluruh. Setelah melakukan suatu pembelajaran, studi dan analisis menyeluruh of the situation factor, dari faktor situasi. Jadi kalau saya rangkum dari apa itu penelitian, yang pertama dia menyatakan bahwa penelitian itu adalah proses menemukan solusi atas suatu masalah setelah dilakukan studi dan analisis secara menyeluruh dari faktor yang atau dari situasi atau faktor situasi, faktor-faktor situasional, lebih seperti itu. Kemudian research is organized and systematic. Berarti penelitian itu adalah sebuah hal yang terorganisasi gitu, dan sistematis. Pastikan ya, kalau kita melakukan, kita masih ingat bahwa penelitian itu pasti di dalamnya nggak sekedar bahwa kita neliti begitu aja. Ada sesuatu yang terorganisir di situ dan sistematis. Mengapa saya sebut dengan sistematis? Karena ada tahapannya. Tidak kemudian muncul judul, kemudian tanpa ada sistematika, kemudian disusun begitu saja, kan tidak kan?
berarti ada terorganisir dan sistematis. Way ya. To find way berarti cara untuk menemukan apa? Answer, jawaban. Untuk menemukan jawaban to question atas suatu pertanyaan. Maka dari itu, maka penelitian itu selalu ada questions. Selalu ada pertanyaan. Nggak mungkin penelitian itu tanpa ada pertanyaan. Kenapa? Karena kalau nggak ada pertanyaan sebagai pijakan untuk melakukan penelitian, apa yang kita teliti, kan gitu ya. Maka di setiap penelitian selalu ada pertanyaan atau ada masalah. Nah, problem atau masalah itu menjadi sesuatu yang menjadi pijakan awal untuk kita teliti, kan gitu ya. Apapun lah itu ya. Maka teori-teori yang selalu muncul yang menjadi given itu selalu didahului dengan keingintahuan. Keingintahuan itu kan masalah. Kenapa? Karena ada tanda tanya di situ. Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa ini? Mengapa? Ada apa? What? Why? When? Ini seperti itulah ya. Itu question. Gitu ya. Lanjut ya. Research is creative process, dan penelitian itu adalah proses kreativitas. Kenapa disebut kreativitas? Karena kalau Bapak Ibu tidak kreatif, maka susah untuk mengembangkan argumentasi, mengembangkan suatu narasi. Karena itu kreativitas untuk menyusun, misalkan di dalamnya ada tabel-tabel atau ada misalkan ini ada infografis misalkan, nggak apa-apa digambarkan dalam tabel kemudian dibuat grafik yang menarik gitu ya. Itu kan kreativitas dalam menyampaikan suatu hasil penelitian. Maka penelitian ini juga sesuatu proses yang kreatif gitu, kurang lebih seperti itu. Basically, yaitu pada dasarnya research is the process of problem solving. Jadi pada dasarnya sebenarnya penelitian itu adalah proses pemecahan masalah. Nah itu ya, ini di garis merah ini. Jadi intinya bahwa penelitian itu sebenarnya adalah problem solving, yaitu memecahkan suatu masalah. Kalau nggak ada masalah, ngapain kita teliti, gitu ya. Baik itu paradigma kuali maupun kuanti, selalu ada pertanyaan, gitu ya. Namun nanti di bab berikutnya, bagaimana merumuskan masalah itu kita akan bahas lagi. Oke, lanjut. Research itu artinya re plus search, gitu ya. Re plus search. Kenapa disebut sebagai itu? Re itu berarti pengulangan, dan search itu kan berarti pencarian, mencari kembali, mencari mengulang lagi, terus mencari gitu ya. Maka dari itu kenapa teori itu tidak pernah berhenti, karena keingintahuan manusia itu akan selalu ada. Maka diulang gitu ya, penelitian lagi, ada lagi, research gitu ya. Itu kurang lebih kayak begitu. Awal-awalnya memang begitu dasar dalam kalimat kata-kata ini. Kemudian the dictionary, nah ini makanya itu kamus mendefinisikan yang pertama gitu ya. Ini kan dari dictionary, dari kamus mendefinisikan bahwa yang pertama sebagai awalan yang artinya ulang atau lagi. Re itu kan lagi. Kemudian lagi, anew adalah sesuatu yang baru, atau lagi or over again, lagi dan lagi gitu ya. Dan yang terakhir itu sebagai kata kerja yang berarti untuk memeriksa, and the latter as for meaning to examine closely and carefully, berarti untuk memeriksa secara dekat dan cermat, untuk menguji dan mencoba, atau untuk menyelidiki gitu ya, or to probe gitu. Jadi sebenarnya bahwa penelitian itu ya memang didefinisikan untuk selalu mencari dan selalu mencari hal baru, mengulangi lagi, dicoba lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian together they form non-describing a careful. Jadi ini artinya bersama-sama mereka membentuk kata benda yang menggambarkan suatu tindakan yang cermat gitu ya. Describe it carefully. Kemudian sistematis gitu ya. Sistematis, pattern study berarti yaitu studi dan investigasi dalam beberapa bidang pengetahuan gitu yang dilakukan untuk
field of knowledge undertaken to establish fact or principle. Jadi sebenarnya memang dalam penelitian ini bersama-sama mereka membentukkan ini kata ini ya dalam menggambarkan sesuatu tindakan yang cermat lah ya dan sistematis. Artinya studi ini dalam investigasi dalam beberapa bidang pengetahuan itu boleh saja dijadikan satu atau dikombinasikan. Karena penelitian yang baik itu tidak mengarah pada satu jenis ilmu saja. Maka disertasi yang baik itu Bapak Ibu tidak harus, misalkan manajemen ya. Memang variabel manajemen atau hal-hal yang terkait dengan manajemen itu wajib. Namun nanti di dalam penyusunan disertasi itu akan lebih baik jika Bapak Ibu akan mengkombinasikan dari bidang ilmu lain. Tentunya bukan bidang ilmu sains, IPA, kalau matematik ada ya, bukan konstruksi, bukan seperti itu. Misalnya dalam perilaku misalnya. Karena kalau dalam keuangan ada perilaku keuangan, di dalam marketing ada perilaku konsumen, di SDM juga itu kan, perilaku manusia. Itu bisa saja Bapak Ibu nanti mengambil banyak artikel-artikel yang diadopsi dari psikologi misalnya, dari sosial, dari ilmu budaya, bisa, dan itu bisa saja. Itu akan lebih baik seperti itu akan lebih mantap gitu ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Research is, ya, penelitian adalah knowledge acquisition gained atau akuisisi pengetahuan yang diperoleh. Nah, ini drugs melalui reasoning, yaitu penalaran ya, sebuah alasan atau penalaran, saya sebut sebagai penalaran. Melalui penalaran atau reasoning. Begitu juga bisa melalui intuisi gitu ya. Intuisi itu kan Bapak Ibu bisa aja memiliki passion yang intuisi mengatakan bahwa ini bisa terjadi karena muncul gitu ya. Jadi ada alasan-alasan tertentu atau Bapak Ibu melakukan penalaran atau intuisi gitu ya. But most importantly through the use of appropriate method. Jadi namun yang paling penting ya, yang paling penting adalah melalui penggunaan yang tepat dalam hal metode gitu ya. Penggunaan yang tepat dalam itu maksudnya. Mengapa kita belajar metode penelitian bisnis? Karena begini Bapak, maksudnya begini, permasalahan yang tepat kalau ingin menghasilkan solusi yang baik maka metodenya harus tepat. Intinya kayak gitu. Maka dari itu maka harus ada yang disebut dengan scientific method atau metode ilmiahnya. Kalau tidak melalui metode ilmiah maka Bapak Ibu akan tidak terarah. Saya harus sering ya saya menguji ya, terutama untuk mahasiswa yang kurang begitu paham terhadap penggunaan metode. Misalkan gitu. Pengambilan sampel misalnya. Sepertinya sederhana. Pengambilan sampel itu metodenya banyak sekali. Ketika dia pengambilan sampelnya itu nggak sesuai dengan tujuan penelitiannya maka bisa menjadi bias. Jelas menjadi bias. Penelitian ini tujuannya adalah untuk anak muda misalnya, maka purposive samplingnya adalah mereka gizi misalnya. Tetapi dia tidak menggunakan purposive sampling, misalnya metodenya tidak menggunakan purposive sampling atau memiliki kriteria tertentu. Tapi disikat aja semuanya dengan convenient. Yang penting pokoknya mendapatkan sampling. Pada saat ketika yang diteliti itu adalah digital marketing yang terkait dengan produk-produk anak muda, maka tidak bisa. Itu bias itu menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai harapan, nggak signifikan misalnya. Karena apa? Karena scientific metodenya nggak nyampe, nggak dilakukan gitu. Dan itulah mengapa bahwa penelitian itu harus menggunakan penggunaan metode yang tepat gitu. Intinya kayak gitu. Lanjut ya. Kemudian upaya sistematis untuk mendapatkan pengetahuan baru gitu ya. Ini adalah sesuatu tindakan dari sesuatu yang harus diketahui dan harus diketahui gitu ya. Non to the unknown. Jadi untuk harus diketahui oleh sesuatu yang belum diketahui gitu. Maksudnya adalah ketika kita melakukan sesuatu penelitian adalah dia
harus bisa mendapatkan pengetahuan baru. Itu kan sesuatu tindakan dari sesuatu yang tidak diketahui menjadi tahu gitu. From the known to the unknown. Diketahui oleh yang tidak diketahui. Kemudian lanjut, business research. Nah, sekarang kita masuk ya ke business research. Kalau tadi kan kita mengawali dengan research, setara masuk ke bisnis. Mengapa business research? Jadi business research ini maksudnya dapat digambarkan sebagai upaya sistematis atau describe as systematic and organized. Jadi upaya sistematis dan terorganisir untuk menginvestigasi atau untuk menyelidiki lah ya sesuatu masalah tertentu. Investigate a specific problem. Kemudian dalam hal ini ditemui di lingkungan kerja misalnya, encountered in the work setting misalnya begitu. Kemudian membutuhkan solusi. Maka dari itu bisnis itu bisa saja kita temukan sesuatu yang bisa kita teliti sistematis dan terorganisir, diselidiki untuk masalah tertentu yang kita temui di dalam lingkungan kerja yang membutuhkan solusi. Misalnya seperti itu. Misalnya gini ya, Bapak Ibu meneliti dalam bidang sumber daya manusia. Di pekerjaan Bapak Ibu terjadi sesuatu yang tidak sesuai target, produktivitasnya menurun. Kenapa ya kira-kira? Maka Bapak Ibu bisa membuat suatu analisa. Namun kan harus dikuatkan oleh itu tadi ya, gap-nya itu tadi ya, dari data-data gitu. Atau mungkin secara teoris penelitian konseptual bisa ditemukan orang itu kinerjanya menurun disebabkan apa gitu ya. Menurut teori A mengatakan demikian, menurut teori B mengatakan demikian. Coba diambil gap-nya, itu mungkin nanti bisa ditemukan. Lanjut lagi. Penelitian bisnis meliputi serangkaian langkah. Ya. Jadi penelitian bisnis itu compare series of step. Jadi serangkaian langkah yang dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan menemukan jawaban atas masalah yang menjadi perhatian manajer di lingkungan kerja. Ya, kurang lebih seperti ini. Kenapa kok to the manager in the work environment? Karena memang penelitian kita mengarah pada bisnis gitu ya. Ini sebagai contoh saja. Artinya lebih cenderung banyak ada di lingkungan kerja. Tetapi tidak demikian juga. Misalnya kalau marketing kan di lapangan. Keuangan juga begitu. Fenomenanya adalah dari laporan-laporan keuangan bisa atau dari rasio-rasio atau laporan dari perusahaan-perusahaan di bursa misalnya, boleh lah ya. Langkah dari penelitian bisnis. Yang pertama untuk mengetahui di mana area masalah ada di dalam organisasi. Itu yang pertama. Kemudian untuk mengidentifikasi sebagai sesuatu yang secara jelas dan spesifik gitu ya. Clearly and specifically gitu ya. Jadi penelitian bisnis ini untuk mengidentifikasi tentunya yang jelas dan spesifik sebanyak mungkin as possible problem, sebanyak mungkin masalah yang perlu dipelajari dan diselesaikan. Possible the problem that need to be studied and resolved. Jadi memang ya harus jelas dan spesifik yang perlu dipelajari dan perlu diselesaikan. Kemudian kumpulan informasi, gather informations, analisis data, dan tentukan faktor-faktor yang terkait dengan masalah. And determine the factor that are associated with the problem and solve. Dan selesaikan dengan mengambil tindakan, gitu ya, perbaikan yang diperlukan. Kemudian important penting gitu ya, atau peran apa gitu ya dalam bisnis ini dalam hal pengambilan keputusan tentunya. Maka manajer in organization constantly, dari para manajer dalam suatu organisasi selalu engage atau melibatkan diri sendiri ya, engage themselves, diri sendiri maksudnya, themselves, melibatkan diri mereka sendiri dalam mempelajari dan menganalisis isu-isu. Dan karenanya terlibat dalam beberapa bentuk aktivitas penelitian sebagaimana mereka membuat keputusan di tempat kerja.
itu role-nya ya, atau peran riset itu dari tempat kerja itu pada intinya, maka penelitian bisnis itu gambarnya kayak gitu ya, meneliti bisnis gitu ya. Tetapi sebetulnya di dalam ilmu manajemen itu memang nggak harus di tempat kerja lah, tetapi kan penelitiannya dalam bidang bisnis. Masih dalam importance, kadang-kadang sometimes manager make good, atau kadang-kadang manajer membuat keputusan yang baik dan masalahnya terpecahkan. Ini kalau saya anggap sebagai manajernya itu sebagai bapak ibu ya, sebagai bapak ibu peneliti ya, itu dalam membuat keputusan itu keputusan yang baik dan masalahnya bisa terpecahkan kalau memang menggunakan metode yang benar. Kemudian sometimes manager, terkadang manajer membuat keputusan yang buruk juga dan masalahnya tidak ada, atau masalahnya tetap ada, the problem persists gitu ya. Kemudian perbedaan antara membuat keputusan yang baik dan keputusan yang buruk, between making good decision and poor decision, berarti keputusan yang baik dan keputusan yang buruk itu terletak pada bagaimana manajer menjalankan proses dalam pengambilan keputusan. Ini kaitannya dengan apa yang diteliti tadi dalam pengambilan keputusan. Lanjut. Bisnis melakukan penelitian untuk menentukan efektivitas dari iklan mereka, ya, effectiveness of their advertising. Ini dari sisi marketing ya, bisnis conduct atau bisnis melakukan penelitian untuk menentukan efektivitas iklan. Misalnya dalam bisnis itu kan iklan itu efektif atau enggak gitu ya. Itu kalau marketing itu variabelnya kan efektivitas bisnis, efektivitas iklan. Misalnya ya, for example, produsen biskuit atau biskuit manufaktur ingin mengetahui berapa banyak orang yang melihat iklan televisi terbaru, itu ya. Misalnya, gitu. Karena penelitian ya, because a research, sebuah perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Perusahaan akan mengumpulkan informasi tentang area bisnis penting, menganalisis, mengembangkan strategi, dan mendistribusikan informasi bisnis selama proses penelitian. Kemudian dalam reportnya, ini laporan yang disampaikan kepada manajemen puncak seringkali menyentuh informasi gitu ya, tentang preferensi pelanggan pada semua tahap fase proses bisnis penelitian diperlukan. Oke, sebentar. Saya skip aja karena ini banyak. Nanti saya langsung beralih kepada metode penelitian paradigma sebagai awal. Masih dalam hal important, pentingnya dalam penelitian ini, in general, secara umum lah ya, pengambilan keputusan, good decision making, fetch, atau pengambilan keputusan yang baik, menghasilkan ya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut, ya gitu ya, yes dalam pertanyaan berikut. Misalnya gini, do manager identify where exactly the problem lies? Misalnya, apakah manajer mengidentifikasi di mana sebenarnya letak masalahnya? Tentunya jawabannya nanti harus dijawab dengan baik gitu ya. Apakah mereka tahu jenis informasi apa yang mereka harus kumpulkan dan sebagainya lah ya. Apakah mereka tahu cara memanfaatkan informasi dan seterusnya. Ini hal-hal yang bagian daripada pentingnya melakukan penelitian di bidang bisnis. Kemudian lanjutnya, di manager encountered atau manajer menghadapi masalah besar dan kecil setiap hari yang harus mereka pecahkan dengan mengambil keputusan yang tepat dan seterusnya. Coba ini saya lebih nanti saya akan berpindah kepada metode penelitian bisnis yang lebih umum. Ini misalnya gini, problem di dalam accounting ini bukan accounting ya, finance ya. Contohnya banyak sekali ya, operasional lembaga keuangan, optimal financial ratio dan sebagainya ya. Nanti saya berikan kepada Bapak Ibu aja semuanya. Penggabungan dan akuisisi, leverage point. Ini contoh-contoh saja ya. Kemudian di dalam problem manajemennya juga banyak ya, employee attitude and behavior, sikap dan perilaku karyawan, human resource management.
banyak sekali ya DM Cengeng Production Operation Manager, banyak sekali yang menjadi problem di dalam manajemen. Dalam marketing banyak sekali, produk email, advertising, terus promotion. Ini adalah topik-topik yang bisa digunakan. Saya skip aja karena ini kan semuanya pasti akan mudah lah ya mendapatkannya. Kemudian manajer, masih manajer ya. Nah, ini kita sudah masuk problem identification dan definisi. Identifikasi dan definisi masalah. Pertama adalah masalah dan peluang. Tentunya Bapak Ibu harus tahu ya bahwa penelitian itu memang selalu didahului dengan masalah dan peluangnya seperti apa. Kemudian penemuan sebelum definisi, what is research problem, apa masalah ya. Penelitian itu mengacu pada beberapa kesulitan gitu ya, yang dihadapi atau dialami seorang peneliti dalam konteks situasi teoritis atau praktis dan ingin memperoleh solusinya. Intinya kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah sebuah ekspresi dari dilema atau mengganggu situasi yang memerlukan penyelidikan. Saya skip. Dan formulasinya ini nanti saya bagi ya Pak, karena ini memang banyak sekali dan saya ini sebentar, ini terlalu banyak ini. Saya nggak masuk ke chapter 2, jadi cukup di chapter 1 saja. Saya coba berpindah di sini ya, karena materinya tadi ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Ini saya skip aja karena sama tadi ya, hari ini kembali to sex sudah ya, tapi kita masuk ke sini. Mengawalinya dari beberapa jenis penelitian. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah melakukan penelitian pasti ya. Ada jenis penelitian itu macam-macam. Ada penelitian deskriptif, kemudian ada asosiatif dan komparatif. Inti itu ya, jenisnya kayak gitu. Kalau deskriptif itu menggambarkan sesuatu dengan mendeskripsikan sesuatu hasil atau analisa dari apa yang diteliti. Tapi ini saya tidak sarankan untuk S3. Asosiatif mungkin masih bisa ya, hubungan antar variabel, kemudian jalur itu bisa diteliti, maupun komparatif. Ini nanti saya bagi saja ya. Jadi saya skip aja karena saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti akan memahami dan pernah gitu ya tahu. Nanti kita latihannya bukan dari ini, tetapi dari artikel ya, dari artikel ilmiah. Ini saya di awal-awal saja karena ini pendahuluan. Tentu kalau di dalam kriteria metode ilmiah itu pasti ya beberapa harus berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip analisis, menggunakan hipotesis kalau memang itu adalah penelitiannya kausalitas dan kuantitatif ya. Kalau kualitatif kan kadang-kadang enggak ada hipotesisnya ya. Menggunakan ukuran objektif, menggunakan teknik kuantifikasi. Ini kalau penelitiannya lebih cenderung kepada kuantitatif. Tapi proses penelitiannya kurang lebih seperti ini nanti. Tetapi apakah selalu seperti ini? Enggak selalu. Nanti ada sistematikanya. Bapak Ibu akan diberikan buku panduan penyusunan disertasi nanti. Tapi ini umum ya. Bisa dengan mengidentifikasi masalah, membuat hipotesis dari literatur dan seterusnya. Ini saya ambil dari buku umum lah ya. Ini kurang lebihnya langkah-langkah penelitiannya juga sama, bersama semuanya diawali oleh sebuah teori misalnya, atau dari fenomena, masalah dan seterusnya. Sampai pada sebuah kesimpulan ya. Pasti ada analisis data, penafsiran data atau interpretasi kurang lebih seperti itu. Dan masuk kepada paradigma penelitian. Ini adalah merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang. Cara pandang itu cara pandang si peneliti ya, terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan ya, peneliti terhadap ilmu atau teori. Namanya paradigma. Paradigma itu kan suatu aliran tertentu yang memandang bahwa sesuatu itu seperti apa, ini paradigma. Maka kalau kita bandingkan paradigmanya ada dua. Tadi saya bilang ya, Bapak Ibu semuanya udah pernah tahu, kita refresh aja. Yang pertama paradigma kuantitatif. Dalam paradigma kuantitatif tradisional ini atau kuantitatif itu lebih bersifat positivis ya, eksperimental
ataupun empiris. Ini kuantitatif. Maka kalau kita bandingkan antara orang-orang yang biasa mengambil jalur kuantitatif itu nanti akan selalu bertentangan atau tidak seiring dengan yang kualitatif. Tapi kita tidak perlu mempertahankan itu. Yang penting kita paham. Nanti Bapak Ibu mau ambil jalur mana, paradigma mana, penelitian yang kuanti atau kualitatif, silakan, gitu ya. Kemudian menentukan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka kan ada statistik kalau penelitian kuanti itu biasanya, dan hampir rata-rata penggunaannya memang angka memang, dan dilakukan dengan olah data statistik dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik kan ya. Rata-rata menggunakan ada cut off, ada p-value atau t-statistik, kemudian dihipotesiskan dengan ambang batas berapa, 0,05 atau 0,01 misalkan, atau 0,1 sorry ya. Tapi jarang, biasanya memang alfanya menggunakan 0,0. Itu kalau kita mengambil jalan paradigma kuantitatif. Tapi kita juga bisa mengambil paradigma kualitatif. Terserah gitu ya. Maka kalau paradigma kualitatif seperti apa gitu ya. Pendekatan konstruktivis itu istilahnya, naturalis atau interpretatif, menginterpretasikan sesuatu secara natural gitu ya, dengan apa adanya, dengan mentranskripsi sesuatu, silakan gitu. Atau perspektif postmodern ya, postmodern. Atau menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas. Ini kalau kualitatif paradigma. Maka paradigma kuantitatifnya kurang lebih kalau kita simpulkan dari beberapa hal ya seperti ini. Kalau kuantitatif itu realitas bersifat objektif dan berdimensi tunggal. Nggak bisa kita tawar bahwa sesuatu itu seperti ini, maka ya cut off-nya seperti itu. Nggak bisa kita tawar bahwa itu adalah sesuatu yang memang dinilai kayak gitu, objektif gitu ya. Akan beda dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu realitas bersifat subjektif. Nah, ini masalahnya nanti kalau meyakinkan penguji ini yang memang harus benar-benar Anda bisa membuktikan dengan validitas yang kuat gitu ya, menurut persepsi si peneliti, karena masih sifatnya subjektif dan dimensinya banyak, bisa dari sudut pandang mana ya, dengan menganalisanya dari dimensi seperti apa, itu yang memang kadang-kadang kurang bisa secara ukuran bisa ditentukan, beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif kan memang ada ukurannya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, peneliti independen terhadap fakta yang diteliti. Jadi kuantitatif itu lebih bersifat independen, dia bebas menentukan dengan pemodelan seperti apa dan sebagainya. Tapi kalau di dalam paradigma kualitatif, peneliti itu berinteraksi dengan fakta yang diteliti. Dia harus masuk di dalam, dia harus ngerti, dia harus tahu, dia harus terlibat, berinteraksi. Kemudian di kuantitatif bebas nilai dan tidak bias, nggak boleh ada bias. Tetapi dalam kualitatif tidak bebas nilai dan hampir bias. Ya. Dalam kata petik ya, biasnya itu bukan berarti bahwa bias itu penelitiannya enggak seperti itu, tetapi bias itu nanti bisa dikerucutkan menjadi kesimpulan. Itu di paradigma kualitatif. Tetapi kalau di kuantitatif, bias itu harus dihilangkan. Memang ada ukuran-ukuran yang enggak boleh bias. Maka pada metode penelitian kuantitatif, selalu si peneliti ngomong, jangan sampai nanti apa yang saya teliti itu menimbulkan bias. Nah itu berarti dia menghindari bias, itu berarti alirannya kuanti. Gitu ya. Pendekatannya deduktif. Ya, pendekatannya deduktif. Kalau kuali induktif. Kalau kuali induktif, sesuatu dari yang besar itu menjadi mengecil. Tapi kalau ini sebaliknya, kalau kuali itu ya deduktif. Kemudian pengujian teori dan analisis lalu pasti kuanti ya, penyusunan teori dengan analisis kuali. Ini kalau kuali. Desain penelitiannya ada dilakukan setelah kita menentukan topik, judul penelitian yang akan dilakukan. Nanti Bapak Ibu akan melakukan desain penelitian itu. Ada bab sendiri yang memang masuk ke desain nanti. Desain penelitian memaparkan apa, mengapa, dan bagaimana masalah itu diteliti. Jadi desainnya pasti nanti beda-beda ya mahasiswa,
tentu terkait dengan topik yang diteliti, dengan tujuan apa meliti. Desainnya nanti akan ditentukan setelah kita tahu ya topiknya, penelitian yang akan dilaksanakan. Mengapa perlu desain? Mengapa sih kok penelitian itu perlu desain? Ya? Digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Kalau nggak ada desain di awal, nanti kita gerambiang gitu ya, istilah orang Jawanya. Mau mengarah kemana ini, mau bikin seperti apa, maka harus ada desain. Desain penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Semua yang ada di situ ya, siapapun bisa dijadikan masuk ke desainnya. Gitu. Proses penelitian kurang lebih kayak begini. Hampir semua penelitian ya mesti selalu ada masalah atau pertanyaan dalam penelitian. Masalah ya. Problemnya apa? Pertanyaan adalah kualitatif pun bisa kuanti maupun kualitatif ada pertanyaan. Maka di bab 1 itu selalu ada masalah dan harus diawali dengan kalimat tanya. Mesti gitu. Apa, bagaimana, ya, apakah ini berpengaruh terhadap ini, apa yang menyebabkan ini, gitu ya. Bagaimana pengaruhnya ini, bagaimana ini bisa muncul. Pertanyaannya pasti itu, nggak mungkin nggak ada kalimat tanya, pasti harus kalimat tanya memang. Kemudian dilakukan dengan telaah teori, ya, kemudian pengujian fakta bisa ya. Kalau telaah teori ini biasanya ada hipotesis, tapi kalau kualitatif kan nggak perlu hipotesis. Kemudian ada pengujian fakta, hasil dan kesimpulan. Ya gambar singkatnya kayak gini. Proses penelitiannya ini mencakup masalah dan pemecahan, tahap individu dan seterusnya lah ya. Kemudian dalam kajian teori menyusun kerangka teoris yang menjadi dasar untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian. Proses penelitian tentu ada pengujian fakta, ada data di sini dan ada kesimpulan. Memang saya sengaja lebih percepat Bapak Ibu karena ini kan saya kira semuanya sudah pernah mengalami itu, nanti kita diskusi aja. Kemudian pengelompokan desain penelitian dibuat dari berbagai sudut pandang ya. Desain penelitian dilihat dari rumusan masalahnya, desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan datanya, desain penelitian dilihat dari pengendalian variabel oleh peneliti, kan macam-macam memang desain itu. Menurut tujuannya, berdasarkan dimensi waktu misalnya, desainnya berdasarkan lingkungan studinya, maka Anda nanti dalam meneliti mendesain seperti apa. Ini memiliki kebebasan. Maka saya sebut di muka tadi, penelitian itu adalah kreativitas dari si peneliti. Maka peneliti satu dengan yang lain itu biasanya tidak sama. Maka dari itu makanya judul itu banyak, masalah itu banyak, model konseptualnya juga tidak terbatas. Bapak Ibu bisa memadukan model-model dengan menggabungkan, tapi yang penting kan itu latar belakangnya terpenuhi. Desain penelitian dilihat dari perumusan masalahnya, ya. Ada eksploratif ataupun penelitian dengan menguji hipotesis. Oke, kemudian selanjutnya desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan, kemudian dengan metode survei, pengamatan, saya dengan pengamatan atau observasi, ya, dengan mencatat gitu ya, atau dengan survei. Paling banyak memang kita lakukan itu dengan survei ya, dengan kuesioner atau wawancara. Gitu. Desain penelitian dilihat dari pengendalian variabel oleh peneliti, misalnya eksperimental. Nanti ada bab sendiri eksperimental ya Bapak. Eksperimental itu nggak sekedar eksperimental, nanti dalam sekali bagaimana melakukan eksperimental. Eksperimental itu terdapat dua, di dalam maupun di lapangan, gitu ya. Di lab atau di lapangan maksudnya. Eksperimental. Kalau di lab seperti apa, kemudian field eksperimental seperti apa, itu berarti di lapangan. Nanti itu di bab sendiri ada, di bab berikutnya nanti. Dan penelitian ex post facto. Kemudian desain menurut tujuannya juga bisa deskriptif, komparatif, asosiatif, seterusnya. Ini contoh-contoh ya. Ini eksperimental ada 3, lapangan, studi lapangan maupun laboratorium. Tadi kan sudah saya singgung. Masalahnya kurang lebih kayak gitu. Tadi ini juga sudah saya singgung ya. Kalau di S1 kurang lebih kayak gini ya, fenomena ini kesenjangan riset gap dan teori gap. Ini muncul masalah. Masalah adalah sebuah situasi kesenjangan di mana terjadi penyimpangan antara sesuatu yang diharapkan dibandingkan kenyataan. Oleh karena itu,
identifikasi masalah atau problem yang layak bermakna. Dan penelitian hanya dapat berangkat dari adanya masalah. Kalau nggak ada masalah nggak mungkin. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Tadi sudah saya singgung. Kalau S1 seperti apa, S2 seperti apa, dan ini Bapak Ibu ada di sini. Fenomena, manajemen, data lapangan, kemudian ada research gap dan teori gap. Masalahnya dalam muncul paling sedikit 2 sumber ya. Dari gap kinerja, dari gap kebijakan, dan seterusnya ya. Saya kira masalah ini nanti ada bab sendiri ya, masalah. Oke, ini kurang lebih saya buka diskusi lah ya. Beberapa kesalahan yang sering terjadi ini sebentar. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah. Masalah harus dirumuskan dengan jelas. Hendaknya dapat mengungkapkan hubungan antar dua variabel lebih bisa ya. Masalah hendaknya dinyatakan dalam kalimat tanya. Kalimat tanya, tanda tanya tadi. Nah ini sering terjadi memilih permasalahan penelitian. Kesalahannya kayak permasalahan penelitian tidak diambil dari akar masalah yang sesungguhnya. Ini salah. Ya. Masalahnya memang harus diambil dari akar masalahnya. Permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan kemampuan peneliti. Maka harus sesuai dengan kemampuan penelitinya. Atau memang passion ya. Bapak Ibu maunya konsentrasi seperti apa dalam penguasaan teori, waktu, tenaga, dan dana. Maka dari itu kenapa Bapak Ibu itu passionnya di mana misalnya. Saya waktu di S1, S2 misalkan itu, saya mengambil konsentrasi marketing misalnya. Atau saya tertarik karena bidang saya pemasaran, maka passion Bapak Ibu bidang pemasaran, jangan dipaksakan di bidang operasional misalnya. Itu seringkali menjadi hambatan, kesulitan ketika tidak sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan si peneliti. Ini menurut saya ya sesuatu kesalahan secara personal gitu ya. Permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan faktor pendukung yang ada. Itu juga sesuatu yang salah. Kemudian ini pembatasan masalah agar peneliti dapat mengarah ke inti masalah yang sesungguhnya, maka diperlukan pembatasan penelitian sehingga penelitian yang dihasilkan menjadi lebih fokus dan tajam. Maka dari itu penelitian yang baik bagaimana? Ada orang bilang penelitian baik selesai. Maka dari itu jangan daki-daki. Maksudnya itu jangan terlalu mencari-cari sesuatu yang mengarah kemana-mana tetapi tidak fokus. Intinya kayak kalau Bapak Ibu fokus pada misalkan pada satu grand teorinya seperti apa. Kalau grand teori mengarah pada saya penelitian pada satu titik, misalnya perilaku konsumen, perilaku diambil dari apa? Coba diambil isu-isu yang terbaru dalam psikologis perilaku. Itu bisa diekspor. Ini maksudnya masalah itu bisa secara umum ya. Dari fenomenanya itu umum. Bapak Ibu bisa mengerucutkan dengan melakukan pembatasan. Baru inti masalahnya. Sama, kualitatif pun juga begitu. Ketika Bapak Ibu di latar belakangnya itu menemukan satu masalah secara umum, maka Bapak Ibu harus mengerucutkan sampai dengan menemukan pertanyaan intinya seperti apa. Baru nanti diambil suatu telaah pustakanya, kemudian bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, misalkan hubungan antar variabel, pemodelan. Kalau kualitatif, Bapak Ibu dengan melakukan analisis menggunakan apa, metodenya apa, kan metodenya macam-macam gitu ya, kurang lebih seperti itu. Cara melakukan studi pendahuluan bisa saja Bapak Ibu lakukan gini, kajian teoritis boleh ya, biasanya dengan mapping itu. Kalau dosen pembimbing biasanya promotor lah ya, kalau di S3 itu meminta ayo dibuat mapping kajian teoritisnya gitu ya. Kemudian bisa dilakukan dengan penelitian empiris misalkan, atau penelitian kecil-kecilan dulu ya, atau mencoba untuk prasurvei misalkan, bisa gitu ya, atau dengan konsultasi dengan promotor. Ya kurang lebih seperti ini permasalahan teori, riset, kesimpulan muter terus ya. Kesimpulan dihasilkan teori, riset ya. Jadi kajian teori itu selalu berulang, nggak mungkin selalu tetap. Proses terbentuknya teori ya kayak begini, pendapat banyak orang peneliti ya, atau orang yang studi lah ya, menemukan atau diuji semuanya mengatakan benar. Maka kalau semuanya mengatakan pembenaran, maka akan munculkan teori. Maka teori itu harus melalui fakta-fakta penelitian
dengan berbagai macam diulang-ulang gitu ya. Maka itu disebut dengan research gitu ya. Semuanya mengatakan pembenaran, maka bisa membuat itu menjadi teori. Maka teori itu nggak ujuk-ujuk muncul, tetapi dari hasil semua yang menyatakan gitu. Tapi Bapak Ibu bisa men-challenge teori ini. Apakah teori itu benar? Banyak review-review ya dari penulis ya, artikel ilmiah yang mereview. Kelemahannya itu ada. Bapak Ibu bisa membaca jurnal-jurnal yang review itu menjadi celah untuk bisa diangkat menjadi latar belakang masalah. Kalau disertasi dulu saya begitu. Saya mau mencari review, kemudian banyak lah ya review. Saya senang dengan review. Untuk memunculkan celahnya di mana, itu nanti akan menjadi gap dalam penelitian saya. Itu waktu saya di S3 dulu kan. Peran teori dalam penelitian ini sebagai penjelas, sebagai prediksi, maupun sebagai kontrol. Contoh teori adalah seterusnya lah ya, ini saya skip aja. Sistematika penyelesaian teori, pemasaran semua. Nah, itu ya. Dalam ini gambaran besarnya ya, kalau dalam pemasaran kayak gitu. Secara umum itu grand teorinya itu yang mana gitu ya. Ilmu yang terkait dengan pemasaran bukan grand teori. Perilaku konsumen bukan. Faktor perilaku, motivasi, nah ini baru teorinya. Yaitu motivasi, persepsi gitu ya. Atau ya bisa tidak seperti ini kan contoh saja ya. Ini kan contoh. Kemudian juga ada kerangka pemikiran. Ini mengapa penelitian dilakukan, bagaimana penelitian. Dalam kerangka pemikiran itu kalau di struktur ya dalam penelitian itu biar berada di tengah. Kerangka pemikirannya seperti apa? Itu disajikan dalam flowchart, itu kan lebih baik gitu Bapak. Salah kaprah ini. Substruktur penelitian itu nggak sama dengan kerangka teoritis. Substruktur penelitian itu nggak sama. Dan tidak sama dengan kerangka pemikiran. Maka kerangka teoritis itu nggak sama dengan kerangka pemikiran. Kalau kerangka teoritis itu berarti kerangka dari teori-teori itu digabungkan. Tetapi kalau kerangka pemikiran sudah dimasuki dengan pemikiran kita gitu ya. Dari kerangka pemikiran itu muncul dari si peneliti untuk membuat sebuah metode desain lah ya. Seperti ini ya, kurang lebih kayak gitu. Nah ini bedanya kerangka teoritis kurang lebih kayak gini. Perusahaan itu mengatakan kayak gini ya. Kalau di konsumen, perusahaan itu memunculkan produk. Kalau konsumen memunculkan kebutuhan, kan gitu ya. Jadi ini kanan dan kiri, ini perlu ada perusahaan, ada konsumen. Konsumen ini butuh, perusahaan menawarkan, demand and supply gitu ya. Kalau perusahaan itu akan menghasilkan produk, tapi kalau konsumen ini akan memuncul kebutuhan gitu ya. Kemudian dalam produk itu ada kinerja produk. Tetapi dalam kebutuhan itu ada harapan. Maka ketika kita bandingkan antara kinerja produk dengan harapan, apakah sesuai? Nah ini harus menjadi kerangka. Memunculkan apa kepuasan. Artinya dalam kinerjanya baik, harapannya terpenuhi, maka kepuasannya tinggi. Kalau kinerja produknya itu jelek dan harapannya tidak terpenuhi alias kecewa, maka kepuasannya. Ya ini kurang lebih teoritisnya kerangkanya ya secara sederhananya dalam marketing kayak. Nah ini contoh saja ya, saya tidak menjelaskan karena ini kerangka variabel penelitian. Sekali lagi Bapak Ibu, saya hanya kulitnya saja loh ya, ini karena pendahuluan. Ini belum masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam nanti ada memang ya bab tertentu yang memang nanti akan dibahas. Biasanya kalau kuantitatif ada saya dan ada Putri Kartika. Nanti di terakhir ada kualitatif, itu biasanya Prof. Indra ya. 14 kali pertemuan ditambah 2 kali ujian, totalnya adalah 16 minggu. Tetapi nanti biasanya nanti sambil jalan ya, nanti akan buat nanti 60%-nya kuanti, 40%-nya kuali. Sebenarnya bukan 60-40 sama sebetulnya, cuman di awal-awal ini ya dua minggu berturut-turut ini kita pengantar ya. Nanti Bapak Ibu kan saya berikan jurnal ilmiah, nanti bisa dibagi, dipresentasikan di buku. Ini variabel penelitian ya. Segala sesuatu yang nilainya bervariasi ini namanya variabel. Segala sesuatu yang nilainya selalu tetap tidak dapat digunakan sebagai variabel penelitian. Karena yang namanya variabel itu kan fleksibel gitu ya. Nilainya berubah-ubah. Kalau sesuatu yang tetap itu namanya enggak variabel gitu ya.
maka variabel itu nilainya pasti berubah. Ini ada beberapa nama variabel dikotomis, kontinu. Kalau dikotomis adalah variabel mempunyai dua nilai. Ini pengukuran ya, bagian daripada pengukuran. Kalau variabel yang mempunyai nilai dua nilai ini disebut dengan kategoris. Misalnya laki-laki 1, perempuan 2, ini bukan berarti bahwa 1 atau 2 itu lebih besar daripada 1, tidak. Karena ini namanya variabel dikotomis. Nanti dalam pengukuran kita akan lebih dalam lagi nanti pada minggu beberapa pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan bahas ini ya. Variabel kontinu juga demikian. Ada pembagian variabel, ada variabel bebas, variabel tergantung. Oke, coba diingat-ingat lagi ya Bapak Ibu. Variabel bebas atau independen itu ya adalah variabel yang mempengaruhi. Variabel yang mempengaruhi apa? Mempengaruhi variabel terikat atau variabel J kalau di regresi. Diingat-ingat lagi gitu ya. Kemudian ada juga variabel tergantung, namanya variabel tidak bebas atau variabel dependent. Atau kalau di paradigma SEM, Structural Equation Modeling, namanya kalau variabel bebas itu namanya variabel eksogen gitu ya. Kalau di variabel tergantung atau variabel J atau variabel dependent, kalau di dalam Structural Equation Modeling atau SEM, PLS gitu, namanya endogen, variabel endogen. Mau pakai yang mana Pak? Ya tergantung Anda mau membahas apa. Kalau Anda menggunakan regresi ya bisa variabel bebas dan variabel terikat. Dalam bahasa Inggris dependent dan independent, kurang itu kayak gitu ya. Ada juga variabel moderator atau moderator ya, moderating dan variabel independent. Ini refresh saja Bapak. Saya yakin semuanya sudah pernah tahu. Moderator atau moderating itu selalu di tengah, memperkuat atau memperlemah hubungan dari variabel bebas ke variabel terikat. Bisa memperkuat atau memperlemah. Tapi kalau variabel intervening itu bukan seperti ini gambarnya, salah ya. Harus di tengah, yaitu variabel yang menjadi antara ya. Hubungan antar variabel bebas terhadap terikat itu harus melalui atau antara. Ini nanti juga akan kita bahas pada minggu-minggu berikutnya, ada variabel kontrol. Itu saya kira Bapak Ibu semuanya sekilas dari pertemuan pertama saya. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan dari pengalaman mungkin misalnya, atau mungkin punya gambaran seperti apa kira-kira ya nanti ke depan dari penelitian Bapak Ibu. Karena gini ya, kalau bisa disertasi itu jangan sampai memakan waktu lama ya untuk lulus ya. Kalau di disertasi di S3 itu 3 tahun boleh lulus, 3 tahun. Saya kira itu ya, standarnya itu paling cepat memang 3 tahun. Kalau kurang dari 3 tahun nggak bisa kayaknya. Memang itu standar. Tetapi jangan lama-lama. Maka dari itu mulai dari sekarang itu udah bisa memiliki perencanaan. Apakah Bapak Ibu nanti mengambil kuali atau kuanti ya, sambil jalan metode penelitian, makanya ditaruh di semester 1. Karena harapannya di semester 2 nanti itu Bapak Ibu sudah masuk ke konsentrasi. Konsentrasi itu tidak memilih sepertinya. Karena semuanya konsentrasi akan diajarkan. Tapi tinggal nanti pengeterapannya Bapak Ibu mau ngambil yang mana. Karena di marketing, keuangan, SDM itu kan diajarkan nanti. Ada materi-materi yang diikuti oleh Bapak Ibu semuanya. Passionnya di mana terserah. Mau pemasaran, mau SDM atau mau keuangan, silahkan ya. Mungkin sepertinya 3. Kalau yang operasional tuh S3 ini sepertinya dokternya ya, nggak tahu ya. Tapi nanti kalau misalkan ada yang tertarik di operasional masih bisa lah ya. Kurang lebih seperti itu. Ya silakan, yang mau bertanya boleh, saya buka diskusi. Boleh, silakan. Pak Sugeng. Ya silakan Mas Adi. Kemarin itu kan kita disinggung juga sedikit di matrikulasi mengenai jurnal ya. Nah, ya. Apakah sebaiknya jurnal ini adalah bagian dari riset yang kita lakukan atau bisa topik yang berbeda supaya kalau dulu kan di S2 kita disarankan untuk sama gitu ya, supaya karena waktu kemudian fokusnya juga biar tidak pecah. Nah, untuk S3 ini apakah
sebaiknya boleh berbeda atau harus sama? Nah, ini bagusnya gimana ini, Pak? Oke, ya. Jadi gini Pak, terkait dengan jurnal itu kan hasil karya ya, ilmiah yang sudah Bapak Ibu tulis dalam atau disubmit di publisher ya. Ada dosen-dosen yang memang dalam mata kuliah tertentu itu mengajarkan Bapak Ibu untuk melakukan publikasi. Namun untuk disertasi, maksudnya bedanya gini ya. Kalau parsial sesuai dengan mata kuliahnya, ya, misalnya saja Bapak Ibu mendapatkan mata kuliah sustainable marketing misalnya pemasarannya, hasil yang diharapkan oleh tim teaching atau dosen yang mengampu itu, Bapak Ibu bisa menulis artikel ilmiah dengan topik marketing misalnya ya. Itu tentu bisa bebas, tidak sesuai, tidak harus linier dengan disertasi Anda. Kalau misalkan disertasi Anda itu mengambil MSDM, maka output yang dijadikan syarat untuk ujian disertasinya nanti sebaiknya ya diambil dari topik disertasi Anda. Bisa secara utuh atau secara bagian, tapi topiknya sama. Dan itu sudah umum seperti itu. Saya dulu juga begitu Pak. Saya waktu kuliah saya menghasilkan beberapa jurnal, tapi terkait dengan mata kuliah. Pada waktu saya mata kuliah kuantitatif, saya diminta untuk submit di salah satu jurnal. Itu ada penilaian plus ketika mahasiswa itu bisa membuktikan submitnya, tulisannya. Di kualitatif juga begitu. Saya waktu kualitatif juga begitu. Saya menulis sampai terbit, Pak. Sampai publish. Itu menjadi nilai plus. Karena apa? Karena di mahasiswa selain belajar membaca, kemudian mendiskusikan, mereview gitu ya, tetapi berani untuk mensubmit dan menghasilkan tulisan gitu. Itu akan menjadi nilai plus. Tetapi ya memang kita itu mengajarkan untuk itu Pak. Jadi dosen di S3 itu memang ya diharapkan bisa menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya kuliah saja tetapi menulis. Seperti itu. Maka disertasi itu memang belajarnya untuk mendalami disertasi ya dengan menulis pada waktu kuliah-kuliah seperti ini. Maka metode penelitian ini memang sebaiknya seperti itu. Tapi saya belum membahas itu kemarin karena apa? Karena ya memang ini di awal-awal ya. Jadi pembentukan kita S3 itu kan baru kemarin ya. Tapi maksud saya tidak mau bahwa apa yang saya dapatkan dulu ketika saya S3 kemudian saya menerapkan itu tidak selalu sama. Masing-masing memiliki perbedaan. Namun sebaiknya memang ya ketika kita mereview ya, tugas mereview dalam suatu jurnal itu sebaiknya memang dihasilkan atau menghasilkan sesuatu tulisan. Kemudian disubmit gitu ya. Silakan disubmit dengan nama sendiri atau menggunakan dosennya ya silakan, tetapi itu akan lebih baik. Tapi namun kembali lagi Bapak tadi, menurut saya kalau itu sebagai syarat, karena menurut peraturan rektor, mahasiswa S3 untuk bisa mengikuti ujian akhirnya dia memiliki standar harus publikasi pada jurnal tertentu ya. Misalnya saya kurang ingat ya, apakah syaratnya itu di Sinta 1 atau 2 atau Scopus, terindeks Scopus. Kalau tidak salah seperti itu. Terindeks Scopus itu ya kemungkinan kalau mahasiswa ya Kak, sampai 1 lah ya, 2 itu sudah sulit. Scopus, terindeks Scopus Scopus yang 3 itu ya sudah bagus. Q3 itu udah bagus Pak. Lumayan lah ya. Apalagi bisa menerbitkan 2 Q3. Tapi Q4 nggak tahu ya Pak. Ya seperti itu ya Mas Ade. Ya. Jadi mulai sekarang ya nggak apa-apa belajar nulis-nulis aja. Kemudian kalau menerbitkan ya
laporkan aja kepada dosennya, nanti akan menjadi nilai tambah gitu. Nanti pembimbingnya misalnya berbeda ya Pak. Misalnya kan saya backgroundnya itu ada dua, saya di IT juga, kemudian sekarang juga di supply chain. Nah, saya rencananya jurnalnya adalah berbau IT, tapi Ya nggak apa-apa, bagus kan. disertasinya di supply chain gitu. Ya, tapi gini ya Pak Ade, basic daripada penelitian itu pasti adalah metode penelitian bisnis, ilmunya ilmu manajemen. Tetapi Mas Ade atau Pak Ade, Anda tarik ilmu manajemen itu dengan mengkombinasikan variabel-variabel IT. Ya, misalkan saja, misal dalam manajemennya apa sih? Misalkan apa ya, SDM ya, SDM atau keuangan. Anda kan bisa memadukan IT itu sebagai penunjang dalam mencapai kinerja karyawan misalkan. Kan bisa saja kan. Nah, kinerja karyawan itu bagian daripada ilmu manajemen. Variabel-variabel tertentu Anda bisa menggabungkan. Saya dulu penelitiannya juga gitu. Passion saya itu pada penelitian teknologi. Maka dari itu penelitian saya, disertasi saya adalah CAT. CAT itu singkatan dari asisten teknologi. CAT-nya itu apa ya? Jadi seperti TAM gitu loh, teknologi asisten model. Consumer asisten teknologi kalau nggak salah itu saya. Karena itu bertahun-tahun yang lalu. Jadi saya menemukan atau saya membahas tentang menemukan suatu teori yang saya gabungkan dari TAM tahu pasti ya, Anda kan ngerti lah, kalau masih ingat lah, itu Davis 86 ya, bahwa di dalam TAM ada dua variabel utama, yaitu kemudahan dalam menggunakan teknologi dan manfaat teknologi, kan itu kan intinya. Kemudian akan menghasilkan suatu niat orang di dalam melakukan atau menerima suatu teknologi. Kan itu bisa dimodifikasi, digabung-gabungkan lah ya dengan kalau penelitian Anda adalah penelitian kausalitas, itu nanti diolah dengan menggunakan statistik. Kecuali kalau Anda penelitiannya eksploratif atau menggunakan penelitian kualitatif, ya boleh-boleh saja. Apakah teknologi yang Anda gunakan nanti itu akan bisa meningkatkan, misalnya apa ya, teknologi yang memotivasi atau ya kurang lebih kayak gitulah ya, citizen behavior misalkan ya, bisa lah ya, nggak masalah Mas, karena memang disertasi itu akan bagus ketika memadukan berbagai macam unsur ilmu yang lain, tapi tidak boleh keluar dari topik atau induk daripada ilmu manajemen, karena Anda di sini kan belajar di doktor ilmu manajemen, nanti itu pasti ditanya kemampuan Anda di dalam konsentrasi Anda di dalam menempuh ilmu itu ya, ilmu manajemennya seperti apa, itu pasti itu. Walaupun Mas Ade memadukan teknologi, nggak apa-apa, manajemen itu fleksibel kok, boleh memang dimasukkan, atau produk-produknya produk teknologi, silakan, pastilah menemukan, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nanti kan pasti dibantu oleh promotornya nanti gitu ya. Tetap kayak gambarannya mulai sekarang boleh lah di apa ya, diangan pikirkan intuisinya itu. Saya kira itu sudah lihat sedikit Pak mengenai jurnal terkait. Jadi memang ada yang saya mau ambil itu adalah mengenai control tower di supply chain, itu gimana melihat performance dari supply chain itu dibangun dari bawah sampai ke atas. Nih itu ada nanti akan supply chain itu operasional ya. Iya. Lebih cenderung ke operasional. Ya nanti ajukan aja operasional, nggak masalah. Tetapi ya itu ada dosen Wiwi, Dokter Wiwi. Itu biasanya di supply chain. Ya nanti minta untuk ditunjuk Dokter Wiwi sebagai promotor, nanti gandeng dengan siapa gitu ya. Saya kira nggak masalah itu. Yang lain silakan. Yang kita diskusikan ya, kita nggak berusaha tegang, santai, tapi kita diskusikan hal-hal yang terkait dengan metode penelitian dan hal-hal yang mungkin Bapak Ibu bisa dirancang mulai dari saat ini, bisa. Silakan.
izin Pak mau bertanya. Ya, silakan. Ya, Mas jadi Wisnu. yang tadi disinggung tentang apa gap teori. Jadi gap teori itu kan kesenjangan antara teori yang beberapa teori yang ada. Nah, Ya, berarti kalau kita untuk merancang sebuah penelitian itu sekarang itu yang paling susah kan hari ini kan lagi merancang tentang adanya gap teori. Jadi melihat hipotesis dari teori A mengatakan bahwa semuanya perilaku perilaku konsumen itu berpengaruh tentang keputusan pembelian. Ada lagi dari si B mengatakan bahwa bukan perilaku saja ternyata untuk menentukan keputusan pembelian. Iya. Apakah itu nanti yang harus kita cari sebagai apa temuan untuk membuat disertasi itu, Pak? Novelty-nya. Nggih. Novelty-nya itu setelah dianalisa ya, bahwa memang gap-nya itu memang bisa menemukan suatu temuan baru. Itu kita sebut dengan novelty-nya. Tapi memang diperlukan bahwa selalu disertasi yang ditanya novelty-nya apa atau kebaruannya apa. Kalau memang di dalam teori itu mengatakan demikian, teori itu kan selalu ada definisinya, didefinisikan oleh sesuatu. Kemudian yang lain mengatakan demikian. Kalau hasil ini menyatakan bahwa gini Pak, kalau hasil signifikan dan non signifikan itu memang gap, itu gap penelitian, bukan gap teori, ya, gap penelitian. Hasil dari penelitian si A mengatakan demikian, si B itu disebut dengan gap penelitian, research gap. Tapi teori gap itu kan berbeda. Teori gap itu menurut teori itu bisa saja dalam bentuk gambar, bahwa misalkan tadi ya, gampangannya gitu ya, niat orang dalam menggunakan produk teknologi itu dipengaruhi oleh dua hal. Misalnya ya, dua hal itu menurut Davis, yaitu kemudahan dia di dalam menggunakan produk tersebut dan manfaat yang diperoleh ketika menggunakan itu. Itu teori yang sudah given. Namun ya, misalnya saja, menurut di review ya, atau ada sesuatu yang membedakan bahwa kalau menyatakan bahwa ini misal ya, bahwa manfaat itu akan berpengaruh terhadap minat. Ternyata manfaat itu menurut si B tidak berpengaruh, ternyata manfaat itu bertentangan dengan niat. Karena niat itu tidak selalu dilakukan oleh atau tidak selalu dipengaruhi oleh manfaat. Artinya ada sesuatu yang tidak konsisten menurut teori. Itu gap, Pak. Atau gapnya bisa ditambahkan menurut yang lain. Itu gap. Jadi gap itu selalu gap teori itu ya dari definisi atau dari anggapan si peneliti tadi atau anggapan dari ahli tadi menyatakan demikian, tetapi dipatahkan oleh ahli yang lain. Maka memunculkan sesuatu. Tapi kan kita memunculkan gak menurut kita. Kita akan mengumpulkan pendapat-pendapat yang lain juga. Nah, disitulah disertasi itu mengapa harus banyak citasi. Saya sarankan menggunakan Mendeley. Saya itu disertasi saya itu citasinya mungkin ada 5 halaman. Banyak sekali. Setiap kata berapa dalam satu alinea itu bisa 3-4 citasi. Tidak perlu panjang, tidak perlu banyak sekali halamannya. Yang penting banyak citasinya. Itulah ciri disertasi. Tapi nanti kalau sudah menuangkan dalam artikel gampang. Karena apa? Karena memang sudah terstruktur. Jadi kita misalnya gini ya, saat ini itu kan penelitian itu sering dilakukan dengan bantuan AI. Benar. Dengan bantuan AI. Kalau Bapak pintar menggunakan AI, bisa saja. Yang penting bagaimana caranya terhindar dari plagiarisme AI.
Karena sekarang banyak aplikasi yang bisa membantu untuk menemukan latar belakang ya, hubungan antara support dari referensi. Ada Pak, kalau nggak salah Elisit ya, saya juga menggunakan itu kok ya untuk menyusun disertasi. Itu akan keluar semua. Misalnya kata kuncinya apa? Misalnya kata kuncinya adalah motivasi misalnya. Kita membuat suatu analisa motivasi dari jurnal-jurnal terkait itu ya, yang baru. Keluar semua, ditawarkan. Apalagi kalau mau yang upgrade. Mengapa saya demikian? Saya itu nggak perlu bahwa zaman sekarang itu nanti harus jangan menggunakan nggak bisa zaman sekarang, tapi ada etika, harus ada etik. Maka nanti saya bagikan etik itu, saya bagikan untuk menambah ini tadi sudah saya bagi ya Bapak Ibu, filosofi dan etik internal service itu saya bagi, nanti dipresentasikan, dibagi saja siapa yang bagian ini siapa, nanti diskusikan Pak. Minggu depan dipresentasikan, nanti saya yang mendengarkan dan saya akan memberikan pertanyaan menanyakan ya. Kalau Bapak Ibu menanya itu pasti ngerti loh. Ini untuk melatih biasa, juga melatih menulis. Jadi silakan Bapak minggu depan, minggu depan kita offline apa online ya? Minggu depan kita online apa offline dalam presentasi? Bagaimana Mas Wisnu minggu depan? Kalau ini kan karena memang ada demo itu di Surabaya, sehingga harusnya tadi offline ini. Tapi karena ada demo keluar pertor, keluar aturan atau surat edaran, kita harus online. Mengikuti yang jauh dulu Pak kalau saya. Karena yang teman-teman ini kan kebanyakan juga ada di luar kota sama luar provinsi juga. Tapi nanti saya jangan kena semprit kok online terus nanti siap. Nanti. Oke lah, nanti kita bagaimana Bu Rina? Iya. Mbak Ami. Soalnya kadang-kadang saya ini kadang belum pulang masih Pak, masih rapat. Ya wis gini aja. Nanti untuk minggu depan presentasinya online ya. Sampai nanti bagi ya Mas Yusuf ya. Nanti 2 artikel itu. Ada satu lagi nih yang AI. Ini AI ini keluar dari sebentar DRM. Ini saya berikan. Oke. Itu sama ini. Itu etika AI, penggunaan AI. Tapi saya tidak yang paling bawah ya. Itu tidak perlu dipresentasikan kalau yang ini, kalau yang generatif AI, tetapi boleh ditambahkan ya etika ya. Maksud saya menyampaikan bahwa saat ini itu banyak sekali artikel ilmiah itu dengan bantuan AI. Yang saya khawatirkan, AI itu kan robot kan, AI itu kan hasil dari pengolahan data yang ada di internet ya. Jadi kita minta bantuan semua data yang ada di dunia maya ini diolah oleh AI untuk dijadikan sebuah tulisan. Maksud saya jangan mengandalkan bahwa AI sepenuhnya. Nah itu, maka dari itu memang mungkin nanti ya tidak semudah itu. Tetapi memang ada alat-alat AI atau tools AI yang memang membantu untuk mengumpulkan. Tetapi sekali lagi ya, kita punya etik untuk tidak semuanya buatan AI. Pasti ada yang nanti dari pemikiran Bapak Ibu. Saya kira itu ya. Kembali lagi ke Mas Wisnu tadi. Pertanyaannya itu tadi ya, gap teori. Udah saya jawab ya Pak Wisnu. Memang teori gap atau gap teori itu memang diperlukan untuk menguatkan novelty. Novelty itu seperti apa ya? Novelty itu setiap dosen itu memiliki standarisasi yang beda-beda.
ada yang sederhana sekali. Penelitian ini memang penelitian sederhana, tapi belum dilakukan Pak oleh orang lain, maka itu disebut dengan novelty. Ini ambigu. Novelty yang dimaksud dari novelty disertasi itu adalah temuan dari hasil gap theory. Menurut teori si A menyatakan bahwa itu seperti itu ya, menurut si B tidak seperti itu atau bertentangan, maka memunculkanlah kesenjangan untuk bisa diluruskan. Nah, itu yang kita sebut dengan novelty. Maka di dalam disertasi itu terakhir pasti ada novelty. Temuan dari penelitian ini adalah apa? Itu ditanya mesti. Penelitian Anda ini novelty-nya apa? Itu pasti ditanya. Itu ya bedanya disertasi dengan yang lain. Ada kebaruan. Tapi jangan takut ya, nggak usah takut. Kita jalani saja. Insya Allah semuanya ya lancar lah ya. Karena memang perbedaan dari skripsi maupun tesis itu ada pada bagaimana kita mensitasinya harus lebih kompleks, lebih banyak dibandingkan skripsi maupun tesis. Itu saya kira Mas. Ini Bapak Ibu, saya ada 2 artikel, saya tambahin juga untuk etika untuk panduan dalam penggunaan generatif AI itu sebagai bahan tambahan pembelajaran untuk bacaan ya. Bapak Ibu bisa nanti masukkan ini ya, yang ada di Indonesia dalam perguruan tinggi itu kan memang ada etika-etika penggunaan AI, boleh ditambahkan untuk materi yang etik ya. Besok silahkan dipresentasikan, boleh silahkan mau membaca atau seperti apa. Yang penting teman-teman ya, yang lain itu ketika Bapak Ibu mempresentasikan filosofi misalkan atau filsafat dari ilmu manajemen ini, yang lain ngerti. Itu juga mempresentasikan tentang etik ya, yang lain juga harus bisa mengerti. Nanti kita diskusikan minggu depan. Cukup kan ya? 1 minggu ya. Kira itu. Ada pertanyaan lagi silakan. Cukup? Kelihatannya ngelelah ini ya. Ya wes nanti diskusikan ya, dibagi. Ini kan ada 6 ya. Mau 2 kelompok atau memang banyak ini materinya lebih banyak yang filosofi atau filsafat fondasi dari manajemen ini lebih banyak. Silakan diatur lah ya, dibaca nanti dibagi. Nanti dipresentasikan dalam bahasa Indonesia saja ya, lebih mudah ya. Dalam bahasa Indonesia saja lebih mudah dipahami, lebih mudah dibaca ya, dan dimengerti dan didiskusikan. Itu ya, saya sementara ini nggak meminta untuk direview, tetapi dipresentasikan. Cukup itu. Silakan, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan aja karena ini pertemuan pertama loh ya, jadi nggak usah terlalu panjang pun nggak apa. Mas Ade, ada yang mau ditanya? Cukup Pak. Cukup ya. Mas Onis, ada yang ditanyakan nggak? Cukup. Mbak Rina? Awal-awal tidak boleh terlalu ngegas ya Pak Wisnu ya. Oh iya, ngasih Betul, Bang Ade. Awal. Alan-alan dulu. Wisnu nanti masih banyak tugas-tugas yang lain. Ini satu semester ini berapa mata kuliah? Ada 4. 4 ya? Iya. Ada 4 kalau masing-masing memberikan tugas. Ya lumayan. Iya Pak. Dulu Kemarin saya sudah ada. disertasi. Ini Bapak Ibu bekerja. Saya dulu enggak. Kalau saya dulu karena saya dosen ya, di S3 saya ya dapat beasiswa dan saya lepas benar-benar tugas studi. Itu saya malam enggak pernah tidur. Tapi memang bukan di UPN kuliahnya. Dan ini sangat berat sekali. Justru malah kuliah di dalam negeri itu lebih berat daripada di luar negeri. Teman-teman yang di luar negeri kok enteng, tapi kalau Anda kuliah di UNER atau UGF, beratnya luar biasa ternyata gitu. Betul Pak. Teman saya di Malaysia itu 2,5 tahun selesai. Wah, di UNER nggak ada, di UNER 6 tahun, biasa. Betul. Ya orang Indonesia kadang-kadang terlalu daki-daki sekali, terlalu muluk ya standarnya. Ya insya Allah nanti kalau juga ya nggak seketat mudah-mudahan ya. Yang penting ketercapaian kita ya terpenuhnya novelty itu. Saya kira itu ya Bapak Ibu.
dijalani saja ya, diikuti saja. Saya kira ya perkuliahan pada malam hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa minggu depan itu dipresentasikan 2 materi itu dibagi ya. Terima kasih. Barangkali ada kekurangan, mohon maaf gitu ya. Nah, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya bagaimana Bapak? Terima kasih Saya tutup ya. Bapak. Materi ini ke Bang Onis berarti ya Bang ya? Apa? Materi ini nanti jenengan minta ke Pak Oh, Sugeng. di grup itu Udah ada Sudah. tuh di WA. Belum ada kayaknya orang. di grup WA udah di share tuh sama beliau. Iya, Sudah. sudah di-share. Bagi kelompok 3-3. Oh, Bang iya, Wisnu lah tadi. yang bagilah. Kita Wah, ikut. saya ngikut aja. Ikut aja Kan yang saya. gak terbiasa bagi mahasiswa. Kita kan gak terbiasa. Waduh, ngikut saja saya. aja kita ngikut dulu. Setiap hari dapat tugas ini. Ada 2, ada Filosofi sama etik. Minggu depan presentasi 2 jurnal. nanti dibagi 2 kelompok aja atau Iya, 2 kelompok aja. baca setengah-setengah. karena Kalau kalau dulu saya serahkan dulu malam ini Pak Wisnu, ntar belajar besok. Iya, betul gitu ya. ya Oke. besok kita ngikut Dulu lah. yuk. Yuk, Yes, Oke, terima kasih. terima Yo. kasih semua. Semua. Ya. Mbak Rina.